Kelvin, apakah kamu bisa mengajak teman-temanmu bermain di luar? Tanya Gunadi kepada Kelvin. Apakah boleh, kakek? Tanya Kelvin balik bertanya kepada Gunadi. Tentu saja boleh. Kakek perlu membicarakan hal penting bersama orang tua teman-temanmu, jawab Gunadi sambil mengelus kepala Kelvin. Baik, kakek, jawab Kelvin. Dia lalu mulai mendatangi teman-temannya satu persatu dan mengajak mereka semua keluar dari ruang kelas itu. Begitu para siswa keluar ruangan, Javin dan Billy tampak memasuki ruangan. Di tangan Javin terdapat map berwarna coklat. Dia menghampiri Chintami dan memberikan map coklat itu kepada Chintami. Chintami menerima map yang diberikan Javin kepadanya. Dia lalu melangkah menuju Thalia yang terus menunduk dan tak bisa lagi berkata apa-apa. Plak. Chintami yang sudah sejak tadi menahan amarnya langsung menamparkan pipi Thalia. Hal itu sontak membuat semua orang terkejut. Chintami yang terkenal lembut dan baik hati kini terlihat sangat berbeda di depan mereka. Thalia memegang pipinya yang baru saja ditampar oleh Chintami. Dia benar-benar merasa dipermalukan di depan semua orang tua siswa yang ada di ruangan ini. Nyonya Chintami, Anda tidak bisa. Plak. Thalia yang hendak membela diri tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan ucapannya. Chintami yang sudah naik pitam kembali menamparkan pipinya. Dasar kurang ajar, berani-beraninya kamu berbuat semaumu di yayasan milikku, hardik Chintami. Chintami langsung melempar map coklat ke wajah Thalia. Semua berkas bukti kecurangan Thalia yang berada di map itu langsung berhamburan. Beberapa ayah siswa yang duduk tak jauh dari tempat Thalia dan Chintami berdiri tampak memungut berkas yang terlempar di dekat mereka. Mata mereka langsung membelalak begitu melihat lembaran yang berada di tangan mereka. Aku tidak percaya guru ini melakukan tindakan seperti ini, ujar salah satu ayah siswa yang melihat foto Thalia yang sedang berciuman dengan Dani. Apa-apaan ini? Bukankah kepala sekolah sudah memiliki anak dan istri? Sahut ayah siswa lainnya yang ikut marah melihat lembaran yang berisi foto perselingkuhan Thalia dan Dani. Para ayah yang lainnya ikut mengambil berkas yang kebetulan berserakan di dekat kursi mereka. Ekspresi mereka semua terkejut. Tindakan bullying, penggelapan dana, dan juga pengusiran guru berprestasi tertulis dengan detail bersama bukti-bukti lainnya di selebaran yang berada di tangan mereka. Mereka yang awalnya merasa jika tindakan Chintami sedikit berlebihan kini berbalik mendukung Chintami. Menurut mereka, sudah wajar bagi Chintami bereaksi seperti itu. Para ibu-ibu yang membenci Nabila semakin menyesali perbuatan mereka. Nabila yang mereka tuduh sebagai pelakor ternyata adalah wanita baik-baik. Sebaliknya, Thalia yang selalu memfitnah Nabila dengan berbagai cerita miring malah pelakor yang sebenarnya. Tidak ada lagi yang bisa Thalia lakukan. Dia hanya bisa menunduk tak berani menatap wajah Chintami yang murka. Di detik ini, dia sadar jika karirnya sebagai tenaga pendidik di Indonesia telah selesai. Nyonya Chintami, maafkan aku. Thalia yang sedang terduduk di lantai menangis terisak, namun itu tak membuat amarah Chintami reda. Kamu membuli cucuku dan memfitnah putriku di yayasan milikku, kamu. Chintami yang masih belum puas kembali melayangkan tangannya untuk menamparkan Thalia, namun Gunadi yang sudah berada di belakangnya langsung menghentikannya. Sayang, sudah, kata Gunadi sambil tersenyum lembut kepada Chintami. Sayang, mengapa kamu menghentikanku? Wanita ini sudah menyakiti cucu kita sejak awal dia mulai bersekolah di yayasanku. Wanita ini juga memfitnah putri kita. Aku tidak bisa membayangkan betapa berat hari-hari yang harus dilalui Kelvin dan Nabila selama ini, aku. Gunadi langsung memeluk Chintami. Aku tahu. Aku juga sangat marah, tapi kamu harus menahan dirimu. Lihatlah di sana, Nabila sepertinya sangat cemas melihat dirimu seperti ini, ucap Gunadi sambil berbisik kepada Chintami yang berada di pelukannya. Chintami menoleh ke Nabila.
Apa yang dikatakan Gunadi benar, saat ini Nabila sedang menatapnya sambil memegang lengan Ivan dengan wajah yang terlihat sangat cemas. Chintami menghela nafasnya pelan. Dia mengangguk mengiyakan ucapan Gunadi kepadanya. Melihat istrinya sudah tenang, Gunadi melepaskan pelukannya. Dia lalu meminta Chintami untuk bergabung dengan Nabila dan Ivan. "Maaf, kamu harus melihat ibu yang seperti itu," ucap Chintami sambil memegang kedua tangan Nabila. "Ibu tidak perlu meminta maaf. Justru dengan sikap ibu tadi, aku jadi semakin sadar jika ibu sangat menyayangi Kelvin dan juga menyayangiku," jawab Nabila sambil tersenyum penuh kasih sayang kepada Chintami. Gunadi menghampiri Dani yang terlihat shock dengan tindakan Chintami barusan. "Dani, aku benar-benar kecewa kepadamu. Aku yang sudah membiayai sekolahmu di luar negeri, aku yang sudah mempertemukan kamu dengan istrimu saat ini, dan aku pula yang telah memberimu posisi ini di yayasan istriku. Semua itu kulakukan karena aku menghargai jasa mendiang ayahmu yang pernah bekerja kepadaku. Aku tidak menyangka kamu membalasnya seperti ini," seru Gunadi. Raut wajah yang sangat kecewa tergambar dengan jelas di wajah Gunadi. Dani yang melihat ekspresi wajah Gunadi langsung bertekuk lutut di hadapan Gunadi. "Paman, aku salah. Aku siap menerima semua hukuman darimu. Maafkan aku karena sudah membuatmu kecewa," balas Dani tertunduk. Sejak kematian ayahnya, Gunadi sudah menjadi sosok pengganti ayahnya. Dia mengidolakan Gunadi seperti dia mengidolakan mendiang ayahnya. Melihat raut wajah Gunadi yang sangat kecewa kepadanya, membuatnya sadar jika dia sudah menyakiti orang yang selama ini selalu membantunya. Dani menangis terisak menyesali perbuatannya. Rasa malu yang dia terima tidak sebanding dengan rasa sakit ketika melihat wajah Gunadi yang dia kagumi menatapnya dengan ekspresi wajah kecewa. "Dani, pulanglah dan minta maaflah ke istrimu. Akui semua perbuatanmu, dan bersiaplah untuk menerima semua keputusannya. Jika dia tidak mau menerima permintaan maafmu, maka terima dengan lapang dada. Dan jika ia memaafkan dirimu, maka berjanjilah kepadanya jika kamu tidak akan pernah lagi mengkhianati kepercayaan yang dia berikan kepadamu seumur hidupmu," kata Gunadi. Dia lalu menambahkan, "Aku sudah membaca semua laporan tentangmu. Menurutku kesalahan yang terbesar yang kamu lakukan hanya satu, kamu tidak bisa menahan nafsumu hingga kamu terjebak dengan rayuan wanita ini. Mulai hari ini kamu dikeluarkan dari yayasan ini," tegas Gunadi menambahkan. Dani mengangguk pelan. Perlahan dia bangkit dari posisi berlututnya dan berjalan meninggalkan ruangan dengan terus menunduk dan berderai air mata. Talia yang ikut melihat itu sedikit bernafas lega. Cara Gunadi berbicara kepada Dani tadi, masih jauh lebih baik daripada harus berurusan dengan Chintami yang terus berusaha menamparnya. Begitu Gunadi datang menghampirinya, dia memperjelas isak tangisnya berharap Gunadi akan bersikap lembut kepadanya seperti saat berbicara dengan Dani tadi. "Hei, wanita sialan, hentikan akting bodohmu itu." Ucapan Gunadi sontak membuatnya terkejut. Perkiraannya meleset. Gunadi yang terlihat lembut kepada Dani, kini menatapnya dengan tatapan dingin penuh aura membunuh. "Aku sudah meminta bawahanku untuk menyelidiki latar belakang keluargamu. Aku sedikit penasaran dengan latar belakang keluarga wanita yang berani berbuat onar di yayasan istriku. Ternyata kamu hanya berasal dari keluarga biasa saja. Aku tidak mengerti dari mana kamu mendapatkan nyali untuk berbuat seperti itu." "Dek." Suara berat Gunadi saat mengatakan itu langsung membuatnya bergetar ketakutan. Berbeda dengan Dani yang adalah putra dari mendiang bawahan Gunadi, dia bukanlah siapa-siapa di mata Gunadi. "Percayalah. Kini arirmu sudah tamat. Hidupmu akan sengsara, dan aku menjamin kedua hal ini. Aku juga sebenarnya ingin menghancurkan keluargamu, namun setelah mendapat laporan dari bawahanku, aku akhirnya mengurungkan niatku. Kedua orang tuamu adalah orang baik yang hidup dengan cara jujur. Aku tidak tahu dosa apa yang sudah kamu perbuat kepada mereka.
Informasi yang aku terima mengatakan kedua orang tuamu bahkan tidak lagi menganggap kamu sebagai putri mereka, terang Gunadi. Sirna sudah harapan Thalia untuk bisa lepas dari masalah ini. Kata-kata Gunadi barusan bagaikan cambuk yang menyayat kulitnya. Kini dia hanya bisa pasrah, menanti hukuman yang akan diberikan Gunadi kepadanya. Enyahlah, aku tidak ingin melihat kamu lagi di hadapanku, tegas Gunadi. Thalia mengangguk pelan. Dia segera bangkit dan mengambil tasnya. Saat ini di benaknya hanya satu, dia ingin secepatnya pergi meninggalkan yayasan ini. Para ibu-ibu yang dulu berada di pihaknya kini menatapnya dengan pandangan jijik. Setelah mengetahui masalah yang sebenarnya, tidak ada satupun dari mereka yang bersimpati atau mendukung Thalia. Javin dan Billy langsung tersenyum sinis melihat Thalia yang meninggalkan ruangan. Aku rasa dia akan menyukai kejutan yang kita persiapkan, ucap Javin yang langsung disambut tawa oleh Billy. Begitu keluar dari ruangan itu, Thalia bergegas menuju tempat mobil mewah hasil penyelewengan dananya diparkir. Namun, belum sempat dia masuk ke dalam mobilnya, 6 orang yang sudah menunggunya langsung mencegatnya. 4 orang menggunakan seragam polisi, dan 2 wanita menggunakan pakaian formal dengan ID card bertuliskan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Thalia langsung jatuh terduduk di lantai. Dengan begini, bisa dipastikan, Thalia akan mendekam di balik jeruji dalam waktu yang sangat lama. Untuk masalah selanjutnya, aku tidak akan berbicara dengan statusku sebagai pemilik yayasan, namun sebagai ayah dari seorang putri, seru Gunadi. Para ibu-ibu yang dulunya membenci Nabila langsung menunduk lesu. Mereka langsung bisa menebak arah pembicaraan Gunadi. Sedangkan para ayah terlihat saling menatap. Mereka ikut bertanya-tanya tentang apa yang akan disampaikan Gunadi. Laporan bawahanku menyebutkan jika ada sekelompok ibu orang tua siswa yang terus memfitnah putriku, dan jujur. Sebagai seorang ayah, aku sangat kecewa dengan hal itu, sambung Gunadi. Para ayah sontak terkejut mendengar ucapan Gunadi. Mereka terlihat cemas karena takut jika istri mereka masuk dalam kelompok yang sudah mengusik keluarga Barata. Namun, pertanyaan mereka langsung terjawab tatkala kelompok ibu-ibu yang dimaksud Gunadi langsung bergegas ingin menghampiri Nabila untuk meminta maaf atas perbuatan mereka. Ah! Habislah aku. Keluh salah seorang pria yang melihat istrinya berada di kelompok itu. Para ayah yang lainnya sama. Mereka tampak menunduk lesu tatkala melihat istri mereka berada di kelompok yang telah memfitnah Nabila. Dengan sigap, Javin dan Billy langsung menghalau kelompok ibu-ibu itu. Nabila, maafkan aku. Aku mengaku salah. Terdengar suara salah seorang ibu siswa yang menyesali perbuatannya. Ibu-ibu yang lainnya juga sama. Mereka yang tidak bisa menghampiri Nabila karena dihalau oleh Javin dan Billy ikut meneriakkan kata yang serupa. Nabila yang memang tidak pernah menyimpan dendam kepada mereka, hendak berdiri untuk menghampiri kelompok ibu-ibu itu. Namun, Chintami dengan lembut memegang tangannya dan memintanya untuk tetap duduk di kursinya. Nabila, percayakan masalah ini kepada ayah dan Ivan, ucap Chintami. Ibu, aku sudah memaafkan mereka. Aku hanya takut jika teman-teman Kelvin yang akan menderita jika ayah benar-benar melampiaskan amarahnya kepada mereka, ucap Nabila dengan wajah panik. Nabila, kamu benar-benar memiliki hati yang baik. Kamu masih memikirkan nasib teman-teman Kelvin. Tapi seperti yang aku bilang tadi, kamu sebaiknya tetap tenang dan mempercayakan semuanya kepada ayah dan Ivan, balas Chintami sambil membelai rambut Nabila. Nabila menganggukkan kepalanya. Seperti yang dikatakan Chintami barusan, Nabila hanya bisa berharap jika Gunadi dan Ivan bisa memaafkan perbuatan kelompok ibu-ibu itu seperti dirinya. Ivan beranjak dari tempatnya. Dia lalu pergi menuju meja guru dan mengambil selebaran kertas yang berisi nama para ayah siswa yang tadi dibaca oleh Thalia. Sebagai laki-laki kita memiliki harga diri jika menyangkut masalah wanita yang kita sayangi.
Jika wanita yang kalian sayangi difitnah tanpa alasan yang jelas seperti Nabila dalam waktu yang lama, apa yang akan kalian lakukan? Membiarkan dan memaafkan? Atau marah sepertiku? Tanya Ivan sambil memandangi wajah para ayah. Para ayah yang istrinya berada dalam kelompok itu tampak menunduk lesu. Mereka hanya bisa mempersiapkan mental mereka menerima kemarahan Ivan. Ivan memandangi list nama para ayah yang sedang berada di tangannya. Dia merasa dilema. Di lain sisi, dia sangat marah dengan perlakuan kelompok ibu-ibu yang selalu memfitnah Nabila. Dia tidak bisa membayangkan seberat apa hari-hari yang dijalani Nabila selama ini, namun dia juga tidak bisa menampik fakta jika para ayah ini adalah orang-orang yang melakukan protes saat Thalia berbuat seenaknya pagi ini. Hah! Sepertinya aku butuh udara segar, batinnya. Ivan menggulung kertas yang berisi nama para siswa. Dia lalu berjalan melewati para orang tua siswa menuju pintu ruang kelas. Begitu Ivan meninggalkan kelas, Nabila langsung beranjak dari duduknya. Dia meminta izin kepada Chintami untuk menemui kelompok ibu-ibu yang ingin menemuinya. "Ibu, maaf. Aku akan menemui mereka," ucap Nabila. Chintami tersenyum kepada Nabila. Dia menganggukkan kepalanya mengiyakan permintaan Nabila. "Javin, Billy." "Tidak apa-apa," kata Nabila meminta Javin dan Billy untuk membiarkan kelompok ibu-ibu itu untuk menemuinya. Javin dan Billy mengangguk pelan. Mereka berdua lalu pergi menyusul Ivan yang sudah keluar kelas terlebih dahulu. "Nabila, aku minta maaf atas perbuatanku selama ini," kata salah seorang ibu siswa yang selalu menghina Nabila. Ibu-ibu yang lain juga sama. Mereka mulai menangis dan ikut meminta maaf atas perbuatan bodoh mereka selama ini. Saat ini bisnis suami mereka sedang terancam karena ulah bodoh mereka mempercayai semua ucapan Thalia. "Jujur saja, aku tidak pernah merasa dendam dengan perbuatan kalian. Aku sudah memaafkan kalian jauh sebelum kalian meminta maaf kepadaku," jawab Nabila sambil tersenyum kepada mereka. Mereka semua menunduk malu. Orang yang selama ini mereka fitnah ternyata memiliki sifat yang mulia. Mereka semakin menyesali perbuatan mereka dan berharap Ivan juga memiliki sifat yang sama seperti Nabila. Begitu Ivan keluar ruang kelas, dia langsung tersenyum tatkala melihat Kelvin dan teman-temannya sedang tertawa riang bermain bola. Dia berjalan menuju kursi taman yang terletak tak jauh dari lapangan tempat Kelvin bermain. Ivan menyandarkan punggungnya di kursi kayu itu. Dia tampak menghela nafasnya beberapa kali memikirkan keputusan yang harus dia ambil. Dia sadar jika Nabila pasti akan memaafkan ibu-ibu itu, namun hatinya tetap tidak menerima ketika membayangkan saat kekasihnya difitnah tanpa alasan yang jelas. Kelvin yang melihat Ivan duduk menyendiri di dekat lapangan tempatnya bermain segera berlari menghampiri Ivan. "Ayah, apakah pertemuannya sudah selesai?" tanya Kelvin yang seakan sudah terbiasa memanggil Ivan dengan sebutan ayah. Ivan langsung tersenyum sumringah begitu mendengar panggilan itu. "Kelvin, kemarilah. Temani ayah sebentar," balas Ivan sambil meminta Kelvin duduk di sampingnya. Kelvin mengangguk pelan. Dia lalu duduk tepat di samping Ivan. "Kelvin, bukankah di antara anak-anak itu ada yang pernah mengejekmu? Mengapa kamu sekarang bermain bersama mereka?" tanya Ivan. Dia pernah mendengar jika Kelvin dulunya sering diejek karena tidak memiliki ayah. Dia sangat penasaran bagaimana Kelvin terlihat biasa saja saat bermain bersama mereka. "Dulu aku sangat marah saat mereka mengejekku. Aku bahkan ingin memukuli wajah mereka, tapi ibu memintaku untuk memaafkan mereka. Ibu juga mengatakan jika aku harus belajar dengan giat. Jika aku pintar, mereka pasti akan baik kepadaku," jawab Kelvin. "Benarkah?" tanya Ivan yang merasa kagum dengan jawaban Kelvin. "Iya, ayah. Saat aku menjadi juara kelas, teman-temanku yang dulu suka mengejek akhirnya menjadi baik. Aku juga selalu membantu mereka jika mereka tidak mengerti pelajaran yang diajarkan ibu guru Thalia." Ivan tersenyum.
Dia mengelus kepala Kelvin. Bukankah itu juga yang selalu ayah katakan ketika mengantarku setiap pagi? Ivan terlihat kebingungan dengan ucapan Kelvin. Taklukkan semua anak perempuan di sekolah ini. Ayah selalu mengatakan itu, tapi aku tidak hanya menaklukkan anak perempuan. Aku juga menaklukkan anak laki-laki di kelasku, jawab Kelvin sambil membusungkan dadanya. Ivan langsung tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban polos Kelvin yang mengartikan ucapannya dengan cara yang berbeda. Kamu benar-benar hebat, balas Ivan sambil tertawa. Para orang tua siswa juga mulai keluar dari ruang kelas Kelvin. Dari kejauhan, mereka memandangi Ivan yang asyik mengobrol bersama Kelvin. Paman, kata Kelvin, paman memiliki banyak mainan mahal di rumah paman, apakah itu benar? Tanya teman Kelvin yang sudah berada di dekatnya. Iya, itu benar, jawab Ivan sambil tersenyum ke anak itu. Ivan memandangi wajah anak itu, dia menyadari jika anak yang baru saja bertanya adalah anak dari ibu yang selalu menghina Nabila. Semua teman Kelvin mulai berkumpul mengelilingi Ivan. Para orang tua siswa yang berada di depan kelas juga ikut menyaksikan pemandangan itu. Kelvin, ayahmu sangat tampan seperti kamu, kata Ciara memuji ketampanan Ivan dan Kelvin. Anak-anak perempuan lainnya juga sama. Mereka terus-menerus membandingkan wajah tampan Kelvin dan Ivan. Ivan kembali dibuat tertawa. Teman-teman Kelvin terus bertanya kepadanya. Ivan sampai dibuat sedikit kewalahan menjawab rasa penasaran teman-teman Kelvin. Paman, ayo kita bermain bola, ucap salah seorang teman Kelvin. Dibantu anak laki-laki lainnya, anak itu menarik tangan Ivan dan membantu Ivan bangkit dari duduknya. Ivan menghela nafasnya. Kedua anak yang sedang menarik tangannya adalah anak dari kelompok ibu-ibu yang membenci Nabila. Baiklah. Paman akan ikut bermain bola bersama kalian, jawab Ivan. Dia lalu kembali memandangi kertas yang berisi nama teman-teman ayah Kelvin. Dia lalu menoleh ke tempat para ayah yang sedang berkumpul di depan kelas Kelvin. Sambil tersenyum kepada mereka, Ivan menyobek kertas yang berada di tangannya. Ayo, anak-anak ini memintaku untuk bermain bola bersama mereka. Teriak Ivan sambil melambaikan tangannya memanggil para ayah untuk bergabung dengannya. Mereka yang tadinya tegang langsung tersenyum sumringah. Para ayah langsung berlari menuju Ivan. Mereka semua tampak membuka jas mereka, melonggarkan dasi mahal mereka, dan menggulung lengan kemeja mereka. Melihat kedatangan ayah mereka, teman-teman Kelvin langsung bersorak gembira. Puluhan pria berdasi berkumpul di lapangan, satu orang secara bergantian memimpin sebagai wasit. Dan dua lainnya yang tidak begitu pandai bermain bola memilih untuk menjadi komentator pertandingan. Para ayah yang lain tampak mengantri menunggu giliran. Suara tawa terdengar menggema dari arah lapangan tempat mereka berkumpul. Gunadi yang juga melihat itu langsung tersenyum. Dia merangkul pundak Chintami yang berdiri di sampingnya lalu menyandarkan kepalanya di kepala Chintami. Dia membuat keputusan yang luar biasa. Aku merasa bangga memiliki putra sepertinya. Sepertinya sudah saatnya aku benar-benar pensiun dan menyerahkan semuanya kepada Ivan, ucap Gunadi. Dia tumbuh menjadi pria yang luar biasa sepertimu, jawab Chintami sambil melingkarkan lengannya di pinggang Gunadi. Sementara itu, para ibu yang dulunya terus memfitnah Nabila tampak meneteskan air mata. Mereka benar-benar merasa bersyukur karena Ivan memaafkan perbuatan mereka. Kelompok ibu-ibu itu secara bergantian memeluk Nabila. Mereka terus meminta maaf dan berjanji akan mengubah sikap dan kebiasaan mereka.